Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi di channel YouTube Bu Ari di pembelajaran online. Hari ini kita masih belajar di tema 7, subtema 2, kebersamaan di sekolah. Untuk hari ini muatannya kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, masih di fabel ya, dongeng fabel. Oh iya, sebelumnya seperti biasa jangan lupa kalau yang mengikuti pembelajaran hari ini tulis di kolom komentar ya, namanya siapa dan sebutkan hadir gitu ya. Dan kalau yang ingin bertanya silakan di kolom chat, di kolom komentar, dan kalau ada yang ingin menjawab pertanyaan silakan di kolom komentar. Dan untuk pertanyaan awal, Ibu ingin menanyakan apa itu fiksi ya. Yang bisa menjawab silakan tulis di kolom komentar ya. Fiksi, apa itu fiksi? Ya, tentu kemarin sudah kita sudah belajar tentang apa itu dongeng, apa itu fabel, apa itu fiksi ya. Kalau ada yang masih ingat, coba tolong jadi jawab apa itu fiksi. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat cerita fabel ya. Membuat cerita itu mudah ya anak-anak. Kita bisa membuat cerita sesuai yang kita inginkan ya. Misalnya kalian pernah membaca cerita fabel kan di buku cerita, atau yang kemarin Ibu pernah sampaikan dongeng tentang fabel. Pastikan cerita fabel itu tentang binatang ya. Jadi kalian nanti kalau ingin membuat cerita tentang fabel, pastikan itu ada binatangnya, ada hewannya. Kalian pilih hewannya, mau hewan apa dulu ya. Kalian suka hewan apa? Apa yang mau akan kalian ceritakan? Hewannya hewan apa? Misalnya mau pakai kelinci, atau mau pakai ayam, atau mau pakai binatang lain atau hewan lain, boleh, bebas, terserah kalian. Tapi untuk supaya kalian lebih mudah untuk membuat fabel, kita akan belajar terlebih dahulu menceritakan isi gambar ya. Jadi kalau nanti sudah bisa membuat isi cerita dari gambar secara berurutan, nanti mudah itu kita membuat cerita fabel. Dan langkah-langkahnya untuk menceritakan isi cerita dari gambar ya. Yang dari gambar itu apa yang harus diperhatikan ya? Apa yang harus diperhatikan? Bagaimana supaya kita mudah menceritakan isi gambar? Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat kita ingin menceritakan isi gambar. Yang pertama, gambar hewan yang terdapat dalam gambar. Nah, kita perhatikan yang pertama, hewan apa itu? Hewan apa yang ada di dalam gambar? Ya, kita perhatikan dulu. Misalnya, oh, ada gambar burung. Di situ ada 2 ekor burung, atau di situ ada beberapa ekor ayam ya. Diperhatikan itu gambar hewan apa. Dan yang kedua, kegiatan yang dilakukan dalam gambar. Kalian perhatikan apa yang hewan itu sedang lakukan ya. Kegiatan apa yang mereka sedang lakukan. Dari per gambar itu kalian perhatikan kegiatan mereka ya. Misalnya, oh, mereka sedang bernyanyi, atau mereka sedang bercerita, atau sedang mengobrol, atau mereka sedang mencari makanan. Nah, perhatikan dari situ kita bisa melihat apa yang mereka sedang lakukan ya. Yang ketiga yang harus diperhatikan, yang ketiga adalah ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. Kalian bisa lihat raut ekspresi wajah di si hewan itu di gambar. Misalnya ada gambar burungnya itu lagi sedih atau bergembira. Dari raut wajahnya bisa dilihat ya, mimik wajah mereka itu sedang sedih,
bahagia atau sedang pusing ya, terlihat di matanya ya, dari mata atau dari mulut ya. Di situ kalian bisa melihat. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan apa? Yang keempat, urutan cerita sesuai gambar. Jadi kalian mengurutkan, pasti harus menceritakan gambar yang nomor 1 dahulu, baru menceritakan gambar nomor 2, karena itu cerita berurutan. Supaya menjadi cerita yang berurutan, kalian menceritakan gambarnya itu berurutan dari gambar yang pertama ya. Pasti bersambung itu dari gambar pertama, kedua, 3, 4 dan atau selanjutnya atau sampai terakhir ya. Jadi ada 4 ya yang harus diperhatikan. Yang pertama, gambar hewan yang terdapat dalam gambar. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan dalam gambar. Yang ketiga, ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. Yang keempat, urutan cerita sesuai gambar. Itu yang harus kalian perhatikan saat kalian mau menceritakan isi gambar. Nah, ini menyenangkan sekali nih anak-anak, kita mau menceritakan isi gambar. Ya, kita akan menuliskan apa yang dari gambar itu, menceritakan apa gambar itu. Ya, ibu senang sekali ini menceritakan isi gambar. Buat anak-anak yang senang cerita, senang membaca buku cerita, pasti senang nih membuat cerita dari gambar. Nah, contohnya kalian bisa buka buku dulu ya, buka buku halaman 104. Nanti ibu berikan contoh dulu yang di halaman 104 tema 7 ya. Tema 7, kebersamaan di sekolah. Di subtema 2 ya. Di halaman 104. Sudah dibuka semuanya? Nah, kalau sudah dibuka, kita lihat ya gambarnya. Kita perhatikan dulu. Tadi yang pertama yang kita harus perhatikan apa? Hewan apa itu ya? Gambar hewan yang terdapat dalam gambar. Ya, kita perhatikan itu hewan apa. Coba kita perhatikan di gambar pertama. Gambar pertama ada gambar 2 ekor burung ya. Ada 2 ekor burung. Di gambar kedua ada 2 ekor burung dan 1 ekor ayam. Nah, gambar ketiga, gambar apa anak-anak? Ada gambar apa yang ketiga? Coba kalian tulis di kolom komentar. Gambar apa yang ketiga? Ada gambar hewan apa? Ya, hewannya adalah ayam dan 2 ekor burung. Oke, ya. Sampai di sini paham ya? Dan yang gambar terakhir ada gambar masih tadi ada 2 ekor burung dan 1 ekor ayam. Apa, ayam jantan ya? Ya, ada ayam jantan. Oke. Sekarang tahapan yang kedua, apa yang harus kita perhatikan? Kegiatan yang dilakukan dalam gambar. Nah, kegiatan apa yang mereka lakukan dalam gambar? Jadi jangan ditulis dahulu, kita pahami dulu apa yang mereka lakukan di dalam gambar. Coba dilihat 2 ekor burung itu yang pertama ya, gambar pertama. 2 ekor burung itu sedang apa? Kira-kira menurut kalian, bisa nggak kalian perhatikan? Kita gabungkan ya dengan yang C. Yang ketiga tadi yang harus kita perhatikan apa? Ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. Nah, yang kedua dan tiga bisa kita gabungkan nih. Kegiatan dan ekspresinya. Nah, lihat di situ burungnya sedang apa? Sedih nggak? Yang satu sedang agak kayak tidur ya, tapi terlihatnya mukanya sedih ya, benar nggak? 2 ekor burung itu terlihat sedih. Nah, ya kita sudah bisa melihat di gambar apa yang sedang mereka lakukan di gambar itu. Dan raut wajah mereka menunjukkan mereka sedang sedih. Terus kita lihat gambar kedua.
Ada 2 ekor burung dan 1 ekor ayam. Apa yang mereka lakukan? 2 ekor burung itu sedang melihat si apa? Si ayam ya. Ayam sedang makan apa anak-anak? Makan ulat ya. Iya, mereka sedang ayam itu sedang sedang memakan ulat. Perhatikan ya, ini mereka sedang memakan ayam itu sedang memakan ulat. Jadi 2 ekor burung itu sedang memperhatikan si ayam yang sedang makan ulat. Oke, kita sudah dapat menceritakan gambar yang nomor 2 ya. Jangan ditulis dulu, kita hanya baru mengetahui apa yang sedang mereka lakukan ya. Gambar ketiga, sedang apa mereka? Ya, sedang 2 ekor burung itu akhirnya ikutan makan cacing ya. Ikutan makan cacing bersama si ayam. Jadi sama-sama makan cacing. Oke, sampai sini kita sudah bisa ya menyebutkan kegiatan mereka. Nah, yang keempat, urutan cerita sesuai gambar. Tadi kita sudah sesuai urutan gambar ya. Kita ceritakan. Nah, dari gambar pertama coba bisa kita buat cerita. Contohnya ya. Misalnya contohnya seperti ini. Nanti kalian buat poin-poin aja ya. Gambar 1 misalnya. Gambar 1. Pada suatu hari ada 2 ekor burung ya yang hinggap di dahan ya. 2 ekor burung itu terlihat sangat sedih. Coba lihat dari wajahnya ya. 2 ekor burung itu terlihat sangat sedih karena kenapa mereka sedih? Karena mereka lapar. Ya, mereka lapar, belum makan. Kenapa kita bilang lapar? Bisa dilihat dari gambar kedua, mereka sedang melihat si ayam itu sedang makan cacing ya. Terus kemudian ya, pas setelah kalian tulis 2 ekor burung itu kelihatan sedih karena lapar, terus kalian di poin kedua, di gambar kedua kalian tulis ceritanya seperti ini. 2 ekor burung tadi kemudian melihat ke bawah. Saat mereka lapar, mereka melihat ke bawah dan mereka melihat ada seekor ayam sedang makan cacing. Lalu salah satu ekor burung itu berkata, "Hei, lihat, ada makanan nih, ada cacing. Si ayam itu sedang memakan cacing. Sungguh lezat rasanya, sungguh lezat terlihat. Aku jadi tambah lapar." Nah, bisa ya buat cerita seperti itu. Lalu si burung itu bisa aja dia menanggapi, "Oh iya, aku jadi ingin aku jadi tambah lapar," gitu kan. Bisa ya bikin cerita seperti itu. Lanjut ya, terus di gambar ketiga. Gambar ketiga langsung kalian bisa sebutin nama burungnya boleh ya, atau kalian sebutin nama burung atau waktu di awal cerita bisa sebutkan pada suatu hari ada 2 ekor burung, yang satu bernama Aba, yang satu bernama Ibi. Lalu si Aba berkata kepada Ibi di gambar kedua ya, dan mereka masih di gambar 1 ya, masih di gambar 1, ibu ceritanya masih di gambar 1. Ada 2 ekor burung bernama Aba dan Ibi. Mereka terlihat sedih karena mereka lapar, karena mereka belum makan. Dan yang gambar kedua ya, saat mereka sedang merasa lapar, mereka melihat ke bawah. Lihat ke bawah, ada seekor ayam sedang memakan cacing. Lalu si Aba berkata pada Ibi, "Hai, Bi, lihat ke bawah. Ada seekor ayam sedang memakan cacing. Lihat, cacing itu terlihat sangat lezat, bukan?" Lalu si Ibi menjawab, "Iya benar, itu terlihat sangat lezat. Ayo kita minta ke ayam tersebut untuk meminta cacingnya." Lalu gambar ketiga, akhirnya Ibi dan Aba meminta
meminta makanan kepada si ayam. Lalu si ayam berkata, oke, boleh, kalian boleh memakannya bersama-sama aku. Ayo mari kita makan bersama-sama. Oke. Atau bisa jadi bisa kalian buat cerita ayamnya menawarkan cacing kepada si burung. Bisa ya seperti itu. Akhirnya mereka makan bersama-sama. Lalu si Abah dan Ibu mengucapkan terima kasih karena sudah menolong mereka. Ya, nanti selanjutnya kalian bisa ceritakan sendiri bagaimana kelanjutannya. Jadi mudah ya menceritakan gambar. Kalian makanya perhatikan dulu gambarnya. Nanti kalau sudah bisa lihat di gambar apa, bisa kalian ceritakan. Nanti yang kalian buat tugas untuk menceritakan nanti ada di layar ya. Ada di layar. Nah, coba lihat di layar, ada gambar seekor apa itu? Seekor rusa ya. Nah, kalian perhatikan itu ya. Yang pertama ada seekor rusa dan seekor burung. Yang kedua ada gambar apa? Nah, lihat dari mimik wajah raut muka si rusa. Si rusa terlihat kaget nggak melihat si burung? Atau sedang lagi mendengarkan si burung lagi berbicara ya? Nah, kalian bisa buat kata-katanya tersebut. Nah, gambar kedua, si burung hinggap di badan si rusa. Ya, ternyata dia sedang makan apa sih tuh? Makan kutu ya. Makan kutu, dan itu membantu si rusa ya, mungkin karena dia merasa gatal itu dimakan nih, apa namanya, ada kutu di situ. Dan yang gambar ketiga akhirnya mereka berpisah ya, burung dan rusa, dan kutunya sudah hilang ya anak-anak. Dan kalian bisa bikin cerita di sini. Nanti buat kesimpulan ya dari cerita ini, kebaikan apa sih cerita ini ya, akhirnya mereka jadi apa ya, nanti kalian bisa ceritakan sendiri ya dari gambar 1, gambar 2, gambar 3. Jangan takut salah ya anak-anak ya. Ceritakan sesuai keinginan kalian. Di sini tidak ada salah, tidak ada benar menceritakan. Yang penting kalian menceritakan menurut kalian dari gambar yang ada. Ya, coba buat sendiri. Nanti kalau lama-lama kalian pasti akan senang ini membuat cerita, karena menyenangkan sekali membuat cerita sesuai yang kita inginkan. Ya. Coba dibuat dulu, nanti dikerjakan di buku warna merah. Jangan lupa dikirim ke GCR ya. Dan jangan lupa sholat 5 waktunya. Jangan lupa sholat subuh. Karena ini ibu share-nya pukul 5 pagi. Masih ada kesempatan nih yang belum sholat subuh dulu ya. Baru kerjakan tugasnya. Dan jangan lupa ya membantu orang tua setelah ini. Jadi anak yang patuh sama orang tua. Sayang sama orang tua. Oke anak-anak ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.